Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga hari ini hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 kalian masih tetap semangat ya, dan semuanya juga sehat. Anak-anak sudah siap? Kita akan belajar PPKN hari ini bersama Bu Ika. Sebelum dimulai, silahkan kalian persiapkan buku terlebih dahulu tematik 4F dan juga buku catatannya. Sebelum dimulai, kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan mempelajari keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitar ya, bersama Bu Ika. Anak, ini ada kutipan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lagi keragaman suku dan budaya di Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara yang majemuk. Negara yang majemuk maksudnya Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan juga sosial yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya suku bangsa dan budaya di Indonesia. Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa tersebar dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Nah, masing-masing suku bangsa itu memiliki keragaman budayanya ya, dalam bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, kesenian daerah, pertunjukan rakyat, dan upacara adat yang tentunya berbeda satu dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada peta penyebaran contoh hanya beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, Sumatera. Suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Nah, selanjutnya di Pulau Jawa. Ini pulau yang padat penduduknya ya. Dan di sini ada suku Betawi, suku Sunda, suku Tengger, dan suku Baduy. Ya, suku Tengger ini adanya di Bromo ya, lereng Gunung Bromo. Nah, selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Yang pertama itu ada suku Kutai, suku Banjar, Berau, Bajau, Pasir, dan Benuaq ya. Dan di pulau selanjutnya Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong ya. Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, Sumba. Dan di Pulau Maluku ada suku Maba, Manggole, Manipa, Sawai, Wayoli ya. Dan di Papua itu juga ada suku Amune, suku Arfak, Asmat, Bauzi, suku Dani, dan suku Kombay. Itu hanya beberapa contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya, nah ini contoh keragaman suku bangsa budaya di Indonesia. Jika ambil contoh satu saja, ini dari tradisi budaya Sunda ya. Suku Sunda itu ada di daerah Jawa bagian barat atau Jawa Barat ya. Dan bahasa yang digunakan itu bahasa Sunda. Nah, senjata khasnya yaitu kujang. Dan makanannya ada surabi, peyem ya, ada juga yang lainnya ya. Tidak hanya dua ini, ada juga makanan lainnya ya. Dan tentunya setiap daerah Sunda itu memiliki ciri khas masing-masing juga ya. Nah, selanjutnya ada upacaranya. Ada upacara ini, upacara dalam bidang pertanian ya, Serentahun ya, sebelum melaksanakan penanaman. Setiap tahunnya mereka melaksanakan Serentahun agar hasil panennya akan baik ya, atau mengalami peningkatan di tahun
selanjutnya ya. Selain itu juga upacara adat ada di dalam acara pernikahan, ada acara kehamilan ya, atau misalnya juga ada acara kelahiran juga ada ya. Ini hanya beberapa contoh. Selanjutnya ada keseniannya, ada seni tari, ada juga seni musik. Seni tarinya ada tari jempol, tari merak, tari topeng. Nah, untuk kesenian musiknya ada angklung, ada ini ya, ada apa? Gamelan, ada juga kecapi ya, khas daerah Jawa Barat atau Sunda. Selanjutnya pertunjukan daerah. Pertunjukannya yang biasa ditonton oleh masyarakat Sunda ada wayang golek, ada juga Singa Depok. Kebetulan wayang golek itu ada gambarnya ya, kalian bisa lihat. Dan juga ada Singa Depok, ada gambarnya juga di slideshow-nya Bu Ika ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama itu agama Islam, tempat ibadahnya masjid dan kitab sucinya Al-Quran. Dan hari besar yang diperingati yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik ya, sama tempat ibadahnya gereja dan gereja katedral, kitab sucinya sama Injil, hari besarnya sama Natal dan hari kelahiran Isa ya. Nah, selanjutnya agama Hindu, tempat ibadahnya Pura, kitab sucinya Weda dan hari besarnya Nyepi dan Galungan. Agama Buddha, tempat ibadahnya Vihara, kitab sucinya Tripitaka dan hari besar yang diperingati Waisak. Dan selanjutnya yang terakhir Konghucu, tempat ibadahnya Kelenteng, kitab sucinya 2 Ujing dan Sishu dan hari besar yang dilaksanakan Imlek. Nah, itu saja. Sekarang kita akan mengetahui manfaat keragaman suku bangsa, budaya dan agama ya. Yang pertama, jadi mengembangkan sikap toleransi. Kita harus saling menghargai perbedaan agama ya, dengan teman kita ya, dengan suku bangsa yang lain ya, dan tidak memaksakan kehendak kita ya atau agama kita. Selanjutnya berteman dengan siapa saja ya, tidak memandang itu dari suku mana, dari agama mana, kita berteman dengan siapa saja. Bekerja sama tanpa melihat suku bangsa, agama dan sosial, ini juga sama ya. Kita berteman tidak memandang siapa dari mana suku bangsanya ya. Dan selanjutnya tidak menganggap suku sendiri yang paling baik. Mau mempelajari budaya lain dan juga ikut menyukseskan kesenian. Ya, selain tadi dampak positif atau manfaat yang baik dalam keragaman, ada juga dampak negatif dalam keragaman. Yang pertama yaitu sukuisme. Sukuisme itu menganggap bahwa suku bangsanya itu lebih baik dari suku bangsa yang lainnya dan menganggap rendah suku bangsa yang lain. Yang kedua, primordialisme, yaitu memegang teguh tradisi atau adat istiadat yang dipercayainya turun-temurun ya. Jadi ini sangat memegang teguh tradisi yang sudah dia yakini. Selanjutnya Calvinisme, yaitu menganggap bahwa suku bangsa dan negaranya itu adalah negara atau bangsa yang paling baik ya, terlalu berlebihan mencintai bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa orang lain. Selanjutnya ada provinsialisme, yaitu gerakan kedaerahan ya, atau di Indonesia lebih terkenal yaitu untuk memerdekakan daerahnya sendiri. Contohnya itu dulu di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka ya, dan sekarang di Papua sampai sekarang ini juga masih gerakan Papua Merdeka ya, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan dari suatu negara. Selanjutnya ada ekstremisme, yaitu paham yang berlebihan terhadap agama ya. Contohnya dengan meneror agama lain ya, seperti itu.
Dan selanjutnya ada sekularisme yang beranggapan bahwa negara itu tidak mencampur adukan agama dan negara. Jadi paham yang menganggap agama itu tidak penting ya. Nah, seperti itu dampak negatif dalam keragaman. Nah, anak-anak, tugas kalian yaitu untuk hari ini tugasnya amati lingkungan keluargamu. Nah, setelah itu lakukan wawancara terhadap ayah dan ibumu dan tanyakan daerah asalnya, suku bangsa, bahasa, makanan daerah, adat istiadat, dan manfaat dari keragaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah itu, buat hasil laporannya secara lisan dalam bentuk voice note ya, dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Itu saja pelajaran hari ini tentang keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih juga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.